Hi everyone, my name is Ganesh Febrian from Trend Automotive Engineering 1. Today we're going to talk about micrometer. Let's go study. Kali ini saya akan menjelaskan alat mikrometer. Apa itu alat mikrometer? Mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil atau tipis, atau yang berbentuk pelat dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Macam-macam ukuran alat mikrometer, yaitu 0 sampai 25 mm, 25 sampai 50 mm, 50 sampai 75 mm, dan 75 sampai 100 mm. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian yang ada di mikrometer sekrup beserta fungsinya. Oke, saya akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada mikrometer. Mikrometer sekrup terdiri dari beberapa bagian. Setiap bagian punya fungsinya masing-masing. Yang pertama, frame. Bagian ini memiliki bentuk menyerupai bentuk huruf O. Frame biasanya terbuat dari bahan logam tahan panas dan sangat tebal. Frame terbuat dari tahan panas untuk meminimalisir efek pemuaian panjang yang bisa mengganggu proses pengukuran. Yang kedua ada anvil atau poros tetap. Berfungsi sebagai penahan benda. Fungsi utama dari bagian ini adalah untuk mencegah benda bergerak untuk bergeser saat akan diukur. Yang ketiga, spindle atau poros gerak. Bagian mikrometer ini biasanya disebut sebagai poros gerak. Bagian ini memiliki bentuk silinder dan dapat digerakkan menuju poros tetap. Yang keempat, lock nut. Bagian ini berfungsi sebagai pengunci. Bagian ini dapat menahan poros gerak atau spindle agar tidak bergerak saat proses pengukuran. Yang kelima, sleeve. Bagian ini berbentuk batang logam dan diletakkan pada bagian skala utama. Pengukuran dalam satuan milimeter. Bagian ini memiliki berbentuk lingkaran yang berfungsi sebagai penunjuk skala pengukuran. Yang keenam ada timbel, merupakan bagian mikrometer sekrup yang berbentuk batang logam dan bisa diputar, ukurannya lebih besar dari sleeve dan jadi tempat diletakkannya skala nonius. Bagian ini bisa digerakkan dengan tangan pengguna mikrometer. Yang ketujuh, ratchet, merupakan bagian sekrup yang berfungsi menggerakkan bagian poros gerak. Bagian ini dapat mengencangkan poros gerak jika sudah menyentuh benda dengan cara diputar searah jarum jam sampai berbunyi ketukan logam tik. Untuk memastikan ujung poros gerak menempel sempurna di benda ada bisa putar sebanyak 2-3 kali. Kali ini saya akan membahas langkah-langkah kalibrasi mikrometer. Langkah pertama, sebelum mengkalibrasi kita harus membersihkan spindle dan anvil terlebih dahulu. Kedua, setelah itu letakkan pin kalibrasi, lalu letakkan batang ini di antara spindle dan anvil. Langkah ketiga, jika sudah putar batang timbel secara perlahan hingga anvil dan spindle saling bersentuhan. Keempat, lalu putar ratchet sampai bunyi 2-3 kali. Kunci spindle dengan lock nut atau pengunci. Periksa apakah titik nol timbel sudah lurus dengan garis outer sleeve.
mikrometer sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya kita akan membahas langkah-langkah menggunakan mikrometer. Oke, kali ini kita akan membahas langkah-langkah menggunakan mikrometer. Langkah pertama, letakkan benda yang akan diukur di antara spindle dan anvil. Langkah kedua, jepit menggunakan spindle hingga kencang, lalu putar racet sampai bunyi klik 2 atau 3 kali. Oke, di sini hasilnya pada gambar berikut. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pengukuran alat mikrometer. Pertama-tama kita cari dahulu skala slave-nya. Skala slave-nya adalah 75. Jika ada garis di bawah, maka bisa sama dengankan setengah atau 50. Lalu kita cari dulu skala timbelnya. Skala timbelnya adalah 12 mm. Lalu kita dikali dengan ketelitian 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,12 mm. Lalu kita jumlahkan 75,50 lalu 0,12 sama dengan 75,62 mm. That is for today's video. Thanks for watching. If you like this video, please like, comment, and subscribe. See you next one.